Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Vega dengan NIM 23051070378. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan manfaat media dan sumber belajar, sebelumnya Bapak menjelaskan pemberdayaan di era 4.0 atau 4.0. Nah, pemberdayaan di era 4.0 ini memanfaatkan media, alat dan sumber belajar yang berbasis sumber teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Hal ini mencakup perubahan metode pembelajaran, personalisasi pendidikan, dan peningkatan efektivitas pembelajaran. Teknologi digital di era ini ditandai dengan menggunakan teknologi digital seperti adanya Internet of Things atau IoT, Big Data dengan kecerdasan kekuatan berupa AI. Selanjutnya yaitu pembelajaran, di mana berbasis teknologi. Dalam pendidikan di era 4.0 ini mendorong penggunaan dan metode pembelajaran yang inovatif seperti adanya e-learning yang menggunakan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Nah, selanjutnya yaitu akses informasi, di mana siswa dapat mengakses informasi secara luas tanpa batasan ruang dan waktu. Kalian semua pasti sudah tahu, sekarang kita memasuki yaitu eranya 5.0, di mana era 5.0 ini adalah integrasi manusia dan teknologi. Nah, fokus pada kemanusiaan pada 5.0 ini menekankan pentingnya integrasi antara teknologi canggih dan nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Manfaat media menurut Sujana dan Rifai pada tahun 1992. Yang pertama yaitu media akan menarik perhatian siswa yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga memungkinkan siswa lebih memahami dan menguasai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu metode pelajaran, di mana akan bervariasi karena media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Contoh sumber belajar yang dapat digunakan untuk mengurangi beban guru. Yang pertama yaitu sumber belajar berbasis lingkungan, menggunakan lingkungan sekitar seperti museum, taman, atau pasar sebagai sumber belajar. Nah, pada study tour biasanya sekolah-sekolah mengunjungi museum, taman, dan tempat-tempat bersejarah yang mengedukasi mereka semua untuk bisa pengalaman mereka belajar secara langsung dapat memperkaya pemahaman siswa. Selanjutnya, memanfaatkan ahli atau narasumber dari luar untuk memberikan perspektif tambahan kepada siswa. Nah, di mana mengurangi beban guru dalam menyampaikan semua informasi. Di mana pada narasi yang telah Bapak jelaskan, yaitu manfaat media dan sumber belajar. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Nah, kita meningkatkan pemahaman media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, meningkatkan motivasi. Penggunaan media yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang keempat, memperkaya sumber belajar. Nah, media pembelajaran dan sumber belajar yang berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengalaman mereka dalam pembelajaran. Menjaga konstitusi belajar, di mana menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar juga dapat membantu siswa untuk tetap meskipun tidak pada hadir di kelas. Manfaat meningkatkan keterampilan dan teknologi. Penggunaan pembelajaran dan menggunakan siswa meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas waktu. Dalam beberapa kasus, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa membantu guru menghemat waktu dalam mengajar, belajar, dan mengajar. Materi selanjutnya yaitu manfaat praktis bagi guru. Nah, dalam efektivitas pembelajaran meliputi yang pertama, mempermudah penyampaian materi. Guru dapat menjelaskan konsep dengan lebih jelas, dengan lebih baik, di mana biasanya adanya media atau proyektor tadi. Selanjutnya, yang kedua, memfasilitasi pembelajaran, di mana diferensial memenuhi kebutuhan berbagai gaya belajar siswa.
adanya visual, mereka belajar melalui penglihatan menggunakan gambar dan grafik, diagram, dan warna, di mana visual tetap memperoleh manfaat dari penggunaan gambar itu sendiri. Selanjutnya, adanya auditory, di mana mereka belajar melalui pendengaran, lebih suka mendengarkan penjelasan lisan dan suara yang terkait dengan materi pembelajaran, di mana pada diskusi kelompok atau ceramah mendengarkan suara. Yang terakhir yaitu kinestetik, di mana mereka belajar melalui gerakan dan tindakan fisik, lebih suka belajar pengalaman langsung dan melibatkan tubuh dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu adanya meningkatkan interaksi dan fasilitasi media interaktif dan mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi dan praktik. Yang terakhir yaitu membantu mengevaluasi pembelajaran seperti media, padanya kuis, kuisis, Kahoot, digital untuk simulasi membantu guru dalam menilai pemahaman siswa. Jadi, secara keseluruhan, baik media pembelajaran maupun sumber belajar tadi berkontribusi besar terhadap efektivitas pendidikan dan meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya pengalaman belajar. Materi selanjutnya yaitu media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Nah, menurut para ahli, menurut Karmin, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Nah, Karmin mengelompokkannya media pembelajaran berdasarkan kemampuan daya liput, yaitu liputan luas dan serentak seperti TV, radio, faksim. Di mana faksimil ini adalah mesin yang digunakan untuk mengiring dan menerima dokumen fisik melalui jaringan telepon. Selanjutnya yaitu liputan terbatas. Nah, pada ruangan seperti film, video, slide, poster, atau audio tape. Di mana yang terakhir yaitu media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. Selanjutnya yaitu menurut Katmin pada diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didokumentasikan berdasarkan kombinasi desain, gambar diam, gambar bergerak, dan video suara dan musik pembelajaran. Nah, tujuan 7 kelompok pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu frontal stimulus belajar dan menarik minat belajar. Nah, contoh perilaku belajar yang memberikan kondisi eksternal, membimbing cara berpikir, dan memasukkan ahli ilmu pemilihan dan prestasi untuk memberikan umpan balik. Menurut Angko Kesasi, pada tahun 2007, penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses pembelajaran mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektivitas pembelajaran dan menyampaikan pesan serta isi pelajaran. Selain itu, pembelajaran bermedia dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, penyajian data, dan dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran, serta memudahkan informasi. Nah, teman-teman, proses pemilihan media dan pembelajaran tidak sama dengan pemilihan buku, pengembangan, dan pembelajaran. Pemilihan buku, pengembangan perlu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa yang akan diajar. Sedangkan menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tujuan media. Yang dipilih hendaknya menunjukkan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria dari yang paling pokok, sedangkan tujuan pembelajaran yang lain akan pemenuhan diri kriteria yang lainnya. Yang kedua yaitu ketetapan gunaan jiwa materi yang akan dipelajari pada bagian-bagian yang penting dari benda. Maka dari gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Nah, apabila dipelajari adanya aspek-aspek yang mencangkup gerak, maka media film atau video akan lebih tepat. Penggunaan bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan partisipasi akademik mereka. Yang ketiga yaitu siswa, media, dan efektivitas, di mana digunakan apabila tidak tergantung keadaan individu atau antar siswa. Oke, yang terakhir yaitu biaya, di mana biaya yang digunakan untuk memperoleh dan penggunaan media. Nah, hendaknya benar-benar seimbang dan hasil-hasil yang akan dicapai agar siswa dan guru bisa kerjasama.
Manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Nah, media pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan dengan mudah karena dapat disajikan dalam bentuk visual ataupun audio yang lebih menarik dan dapat membantu dan membangkitkan minat belajar siswa itu kembali. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas siswa. Nah, adanya fungsi dari media ini, media pembelajaran dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif dan lebih mengeksplorasi ide-ide baru dalam belajar karena siswa dapat berinteraksi dengan materi pelajaran dalam berbagai bentuk yang berbeda. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mempercepat waktu belajar, di mana media pembelajaran dapat membantu siswa untuk mempercepat waktu pembelajaran karena dengan menggunakan media pembelajaran siswa dapat memperoleh informasi secara tepat dan efisien. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya ingat siswa. Nah, adanya penggunaan media pembelajaran dapat membantu siswa untuk meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang dapat dipelajari karena bisa ditonton dengan berulang-ulang atau dilihat karena media ini pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk visual yang dapat membantu dan meningkatkan daya ingat mereka. Klasifikasi media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama media cetak, di mana media cetak adalah pembelajaran yang berbentuk fisik, biasanya terbuat dari kertas. Nah, contohnya nih buku teks. Nah, buku teks yang digunakan sebagai sumber utama dalam mata pencarian tertentu. Adanya modul pembelajaran atau bahan ajar untuk seorang guru yang dirancang khusus untuk membantu siswa memahami materi. Itu majalah dan jurnal, di mana sumber informasi yang menyediakan artikel dan penelitian terkini. Yang kedua, adanya media audio, di mana media pembelajaran ini memberikan informasi melalui suara, menyampaikan informasi dengan suara yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman dan pendengaran melalui elemen-elemen lisan, di mana rekam suara menggunakan kaset atau file digital untuk menyampaikan ceramah dan informasi. Adanya podcast, program audio yang dapat diunduh dan didengarkan berkapan saja dan di mana saja. Selanjutnya media visual, di mana media visual yang kita ketahui menggunakan gambar, grafik atau video untuk meningkatkan informasi. Di mana contohnya nih, misal gambar atau foto digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep atau ide-ide secara visual dapat kita lihat. Yang selanjutnya adanya diagram dan grafik, di mana menyajikan data atau informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Adanya media elektronik nih. Media elektronik mencakup semua bentuk pembelajaran berbasis teknologi, termasuk komputer, internet, dan aplikasi pendidikan, di mana platform e-learning. Pada sekarang ada situs web atau aplikasi-aplikasi yang menyajikan khusus online atau sumber belajar. Klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan atau alat bahan ajar yang sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses pembelajaran yang efektif. Tujuan klasifikasi media pembelajaran adalah untuk mempermudah pendidikan dalam memahami sifat media serta menentukan media yang sesuai dengan sifatnya, fungsinya terhadap pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dalam pembelajaran. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.